Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua adik-adik kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Charisti Aji Hasmi, mahasiswa PGMI Unima semester 6. Kali ini saya ingin menyampaikan materi IPAS bab 3, Daerahku Kebanggaanku, topik A, Budaya Daerahku. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan kita mempelajari materi IPAS pada hari ini. Tujuannya yaitu yang pertama, siswa mampu mengenal warisan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa juga mampu mengetahui cara menjaga warisan budaya yang ada di Indonesia. Harapannya setelah kita mempelajari materi pada hari ini, kita mampu mewujudkan tujuan yang sudah kita tulis bersama. Sebelumnya, saya ingin bertanya sama teman-teman semua, apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Jika ada, bagaimana perasaannya memiliki teman yang sangat beragam? Lalu mengapa sih kita bisa berbeda-beda suku dengan teman-teman yang lain? Jawabannya ada di sini, yaitu pada faktor penyebab keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, terdapat faktor sejarah karena Indonesia sudah dijajah oleh beberapa negara, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan juga Jepang. Beberapa dari penjajah ada yang tinggal di Indonesia karena menikah dengan wanita pribumi dan juga mengembangkan usahanya, dan beberapa dari mereka juga membawa kebudayaan dari negara asal dan diterapkan di negara Indonesia. Lalu yang kedua yaitu faktor geografis. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman bentuk muka bumi, baik di daratan maupun di dasar laut. Kondisi inilah yang ternyata mempunyai hubungan erat dengan aktivitas manusia. Aktivitas penduduk di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama pada kondisi fisiknya. Karena inilah sehingga Indonesia memiliki ribuan pulau, di mana penduduk menempati suatu pulau dan tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa, yang mana tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan budayanya yang berbeda-beda. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, yang mana tiap-tiap pulau dikelilingi oleh lautan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang vulkanis dengan banyak sekali pegunungan, baik gunung berapi maupun gunung bukan berapi. Keadaan alam Indonesia inilah yang mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat yang ada di pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat yang ada di pegunungan. Masyarakat di pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam di pegunungan. Misalnya, seperti peternak atau petani sayur. Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Terakhir, yaitu penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap keberagaman sosial bangsa Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya yang lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budayanya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar. Selanjutnya, jenis budaya daerah dari Indonesia. Yang pertama ada warisan budaya benda, yaitu rumah adat. Karena rumah adat itu termasuk
benda yang bisa kita lihat dan juga bisa kita raba dan dirasa dengan indera kita. Nah, di sini terdapat 5 contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Bisa disebutkan dari awal. Dari pertama itu dari suku Wakatobi yang ada di Maluku. Selanjutnya dari suku Toraja yang ada di Sulawesi. Sebelahnya lagi itu ada yang tahu? Bisa ditulis di komentar ya. Yang selanjutnya jenis warisan budaya benda yaitu alat musik. Ada beberapa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Contohnya dari yang paling kanan ada angklung dari Jawa Barat. Yang sebelahnya ada kendang dari Jawa. Lalu ada beberapa lagi yang ada di sebelahnya. Mungkin dari teman-teman bisa disebutkan di kolom komentar ya. Nah, siapa nih dari teman-teman yang sudah pernah melihat atau memainkan alat musik ini? Beberapa alat musik tersebut menjadi warisan budaya benda Indonesia karena sering dimainkan di acara pertunjukan atau digunakan di dalam kesenian daerah yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu ada permainan tradisional. Pasti dari teman-teman semua sudah pernah lihat ya atau pernah bermain atau bahkan sekarang masih selalu bermain permainan tradisional. Atau mungkin ada yang nggak tahu nih dari 5 permainan tradisional itu bagaimana cara memainkannya atau dari mana gitu. Di zaman sekarang ini memang sudah jarang permainan tradisional ini dilakukan oleh anak-anak seusia teman-teman. Meskipun sekarang sudah jarang dimainkan karena sudah ada permainan yang lebih canggih dari handphone teman-teman semua, setidaknya kita sesekali bisa kok bermain permainan tradisional ini karena memiliki banyak sekali manfaat. Seperti kita bisa lebih akrab dengan teman-teman, kita juga bisa belajar bekerja sama secara langsung dengan teman-teman yang lain dan juga bisa belajar sportivitas dari permainan tradisional ini. Oke, sekarang kita memulai membahas tentang jenis budaya daerah, warisan budaya tak benda. Karena tadi sudah bisa dilihat dan dirasa dengan indera kita, sekarang adalah tak benda. Itu apa saja? Yang pertama ada lagu daerah. Di sini saya mencantumkan lagu daerah dari Kalimantan Selatan berjudul Ampar-Ampar Pisang. Yuk kita nyanyi bersama-sama, tirukan saya ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari, masak sebiji di hurung bari-bari, manggalepak manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya canculupan, bengkok dimakan api, apinya canculupan. Nang mana batis kutung dikikitip dawang, nang mana batis kutung dikitip dawang. Nah, ini merupakan salah satu lagu daerah yang ada di Indonesia. Dari teman-teman, mungkin nanti bisa dituliskan di kolom komentar lagi ya. Lagu daerah apa yang sudah teman-teman ketahui dan dihafalkan? Warisan budaya tak benda selanjutnya yaitu ada tari daerah. Di sini ada 4 gambar tari daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang bisa sebutkan? Yang atas kiri itu dari daerah Jawa Tengah, namanya tari Serimpi. Sebelahnya ada tari Saman dari Aceh. Bawahnya ada tari Piring dari Sumatera Selatan dan juga sebelahnya ada tari pendet dari Bali. Tarian-tarian ini sekarang mulai dilestarikan kembali dan bisa dikenal di kaca dunia. Sudah go internasional. Orang-orang bule sudah mulai melirik tarian daerah Indonesia dan mulai mendunia. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga warisan budaya?
Yang pertama, kita bisa melakukan pemugaran cagar budaya. Contoh yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan renovasi pada bangunan Candi Borobudur yang menjadi warisan budaya peninggalan pada zaman dinasti Shailendra. Siapa yang masih ingat sejarah tentang Candi Borobudur? Selanjutnya, cara menjaga warisan budaya yaitu mempelajari warisan budaya yang ada di Indonesia, seperti latihan menari dan menggunakan bahasa daerahnya dan belajar bahasa daerah lain. Ya, tadi kan sudah belajar tentang warisan budaya di Indonesia apa saja, lalu cara menjaganya bagaimana. Nah, sekarang kalian bisa pilih manakah warisan budaya yang tak benda. Apakah A, B, atau C? Bisa ditulis di kolom komentar lagi. Bagaimana materinya? Mudah ya, semoga bisa diterapkan di keseharian teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.